Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan malam kepada Bapak Ibu sekalian. Kami dari kelompok 5 BDK hendak mempresentasikan hasil aplikasi kami, yaitu No Plans. Di sini saya Michael Yosi Saputra dengan NPM 207-10786. Saya Nikos Bastianamada dengan NPM 2007-10794. Saya Calvin Andrian Juedi dengan NPM 2007-10824. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang kami dapat. Permasalahan pertama yang kami dapat adalah kurangnya edukasi dan pengetahuan mengenai flora dan fauna, khususnya bagi para penjelajah. Nah, penjelajah di sini sering memasuki hutan ataupun pegunungan, dan mereka tidak tahu apa jenis tumbuhan atau hewan yang mereka temui. Dan biasanya mereka mencoba memakan tumbuhan tersebut, tapi mereka tidak tahu apakah tumbuhan itu bisa dimakan ataupun tidak. Lalu permasalahan kedua, belum adanya aplikasi pendeteksi flora dan fauna secara luring. Kami sudah mengecek di Play Store tentang aplikasi yang mirip yang ingin kami buat. Semua aplikasi tersebut memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa berjalan ketika tidak ada jaringan. Makanya aplikasi tersebut tidak bisa dijalankan jika tidak terhambung dengan internet. Nah, selanjutnya sebab dari permasalahan tadi adalah yang pertama, kita membutuhkan data yang cukup besar untuk diunduh pengguna. Mengingat kalau digunakan secara luring, artinya data yang dibutuhkan itu harus diunduh oleh pengguna. Lalu selanjutnya adalah sistem pengajaran yang umum mengenai flora dan fauna. Seperti yang kita ketahui di bangku SD, SMP maupun SMA itu kita diajarkan berbagai jenis flora dan fauna namun masih sangat umum. Lalu yang ketiga adalah kurangnya sumber informasi yang dikemas dalam satu wadah mengenai flora dan fauna. Ini juga menjadi salah satu permasalahan yang dapat dibenahi di kemudian hari. Selanjutnya adalah akibat. Untuk akibat di sini adalah masyarakat cenderung kurang mengetahui flora dan fauna. Lalu masyarakat kurang memanfaatkan flora yang dapat dimanfaatkan. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu adalah memiliki tanah yang cukup subur. Oleh karena itu, Indonesia sering disebut Gemari Palos Jinawi, yang mana kita menancapkan kayu saja itu bisa ditumbuhi oleh tumbuhan. Nah, alangkah lebih baiknya jika kita dapat memanfaatkan flora-flora yang ada di sekitar kita. Lalu selanjutnya, aplikasi harus dijalankan secara daring. Karena aplikasi-aplikasi yang ada itu memang mensupport untuk mendeteksi flora dan fauna secara daring. Selanjutnya. Ya, selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang solusi aplikasi. Jadi solusi dari aplikasi kami adalah pendeteksi flora dan fauna yang dapat dijalankan secara daring maupun luring dengan beberapa fitur pendukung seperti buku, berita, forum, explore, dan lain sebagainya. Jadi yang membedakan aplikasi kami adalah dapat berjalan dengan luring, mengingat tadi akibat-akibat atau permasalahan yang muncul adalah belum adanya aplikasi yang bisa berjalan secara luring. Kemudian untuk fitur-fitur yang saya sebutkan ini akan lebih detailnya dijelaskan pada mockup dan juga bagan. Selanjutnya, jadi fungsi aplikasinya di sini yang pertama dan utama adalah membantu mengidentifikasi foto flora atau fauna secara daring maupun luring dengan cara identifikasi foto. Ini adalah fungsi utama dari aplikasi kami. Dan yang kedua, menyajikan informasi yang detail dan aktual kepada pengguna mengenai flora atau fauna yang ingin diidentifikasi. Jadi nanti untuk informasinya akan mendetail dan kita juga menyajikan sebuah Maps atau Google Maps yang menandakan tingkat kepadatan flora atau fauna yang kita identifikasi. Kemudian yang ketiga, menyediakan fitur forum sebagai wadah user dalam berbagi ilmu mengenai flora dan fauna yang belum teridentifikasi oleh sistem. Jadi, ketika user nanti mengidentifikasi flora atau fauna, namun belum dapat diidentifikasi sistem, maka akan masuk ke yang namanya forum. Di forum ini bisa sebagai wadah tanya jawab, jadi bisa berbagi ilmu mengenai flora atau fauna sesama user. Kemudian yang keempat, memberikan fitur pengingat penyiram tanaman, di mana fitur ini merupakan fitur baru di aplikasi kami untuk mengingatkan user untuk menyiram tanamannya. Yang kelima, memberikan informasi kegunaan tumbuhan. Jadi selain deskripsi, kami juga memberikan informasi mengenai kegunaan tanaman tersebut, baik untuk kesehatan maupun kehidupan sehari-hari. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah data yang digunakan. Di sini kami menggunakan dua data. Data yang pertama adalah dengan kerjasama dengan pihak Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Di sini kami membentuk simbiosis mutualisme yang mana peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini dapat mendapatkan berbagai objek untuk diteliti ataupun untuk diobservasi karena aplikasi kami juga mendukung hewan-hewan langka yang dapat diidentifikasi. Lalu
Keuntungannya terhadap kami adalah dapat membantu pengguna-pengguna yang lain untuk mengidentifikasi hewan-hewan ataupun tumbuhan yang langka. Lalu yang kedua adalah mendapatkan data berupa foto dari Google. Ini adalah cara kerja sistem, kemudian terdapat beberapa sampel yang nanti akan diidentifikasi oleh sistem dan memperbanyak database yang ada. Selanjutnya. Baik, jadi ini adalah mockup ataupun tampilan awal dari aplikasi kami bernama No Any Plans. Selanjutnya kita masuk ke dalam tampilan daftar akun. Di sini kita bisa mendaftarkan akun baik melalui data internal dari aplikasi kami maupun menggunakan Google dan Facebook. Setelah daftar, kita juga bisa masuk di sini menggunakan internal data dari aplikasi kami juga dari Google ataupun Facebook. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan utama dari aplikasi kami. Di sini terdapat berita dan buku. Di dalam berita ini kita bekerja sama dengan pihak CNN dan Kompas untuk menyediakan berita yang cukup akurat dan terupdate. Di sini kita bisa membaca berbagai berita yang ada mengenai flora dan fauna. Lalu di bagian buku sini, kita juga menyediakan berbagai informasi sejarah maupun kegunaan dari flora-flora yang sedang hype. Selanjutnya di pojok kiri atas ada submenu. Di sini ada tombol premium. Ini adalah tampilan dari menu premium yang mana kita bisa membeli membership ataupun premium dengan berbagai cara. Yang pertama dengan menggunakan poin, yaitu 5.000 poin dengan fitur seumur hidup, forum tak terbatas, dan dapat digunakan secara luring. Begitu juga dengan uang sejumlah 279.000, fiturnya sama, seumur hidup, forum tak terbatas, dan dapat digunakan secara luring. Nah, lalu selanjutnya adalah di bagian My Profile. Di profil saya ini kita dapat lihat di sini ada foto profil, lalu ada nama, jabatan, dan poin. Lalu di bagian sini ada koleksi dan favorit. Bila kita lihat di sini ada koleksi, kita bisa lihat ini adalah kumpulan dari objek yang telah kita identifikasi. Misalkan di sini ada panda dan di sini ada kaktus. Nah, kaktus ini kan merupakan tumbuhan. Oleh karena itu di sini kami menambahkan pengingat siram. Lalu selanjutnya di bagian favorit sini kita bisa tambahkan nanti melalui submenu explore. Di sini kita bisa menambahkan misalkan kita ingin membaca lebih lagi mengenai kucing, mengenai tumbuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah papan peringkat. Silakan Niko. Di sini saya akan menjelaskan papan peringkat. Papan peringkat di sini akan memunculkan pengguna berdasarkan poin-poin yang mereka dapat. Di sini 3 teratas dari papan peringkat memiliki suara yang lebih besar daripada pengguna lainnya. Tetapi penentu identifikasi dalam forum tersebut masih tetap dilakukan oleh tim kami. Nah, papan peringkat ini akan diperbarui selama 1 bulan sekali untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Next. Nah, submenu identifikasi. Setelah kita memfoto tumbuhan atau hewan yang kita ingin identifikasi, dia akan memunculkan foto, deskripsi tanaman ataupun hewan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kami menambahkan kategori langka. Jika tumbuhan atau hewan tersebut dikategorikan langka, maka akan langsung mengirim notif ke peneliti ataupun jajarannya kalau ditemukan hewan atau tumbuhan langka di tempat tersebut. Sehingga peneliti dan penjelajah tersebut bisa melindungi hewan atau tumbuhan yang langka tersebut. Setelah kita identifikasi, akan langsung masuk ke bagian koleksi jika sebelumnya belum pernah diidentifikasi oleh pengguna. Lalu ada bagian kegunaan. Bagian kegunaan di sini akan menjelaskan objek yang teridentifikasi, kandungannya apa saja yang dimilikinya, dan juga kelayakan untuk dikonsumsi ataupun tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yoshi. Ya, di sini saya akan menjelaskan salah satu fitur lainnya yaitu Explore, di mana Explore ini berguna bagi user untuk mencari-cari tanaman ataupun hewan yang ingin dicari informasinya. Di sini ada 2 pilihan yaitu hewan dan tumbuhan. Mungkin bisa ke koala. Ya, di sini ada klasifikasi ilmiah, deskripsi tentang koala itu sendiri, dan yang baru adalah seperti lokasi persebaran dan juga bisa menambahkan ke favorit untuk menu ini. Untuk menambahkan ke favorit itu artinya kita menambahkan hewan ataupun tumbuhan ke list favorit kita. Kemudian bisa, ya ini contohnya kalau kita ke favorit, kemudian bisa ke explore lagi. Oke, sekarang yang ke tumbuhan hampir mirip seperti yang hewan, bisa diklik untuk kaktusnya.
Cuman yang menjadi pembeda di sini selain ada klasifikasi dan deskripsi serta lokasi persebaran, untuk tumbuhan kita juga memberikan kegunaan seperti kandungan dan juga boleh dikonsumsi atau tidak. Untuk logonya ketika berwarna merah artinya kandungan berbahaya. Untuk contoh yang diberikan Niko tadi berwarna biru artinya tidak berbahaya. Kemudian oke, di sini akan saya lanjutkan dengan fitur forum, di mana forum ini untuk tempat bertanya dan berbagi ilmu. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu milikmu dan milik orang lain. Untuk milikmu sendiri ini akan otomatis masuk ke bagian ini ketika identifikasi yang kita lakukan tidak dapat diidentifikasi oleh sistem. Jadi akan langsung masuk ke forum milikmu. Ada dua, yaitu menunggu identifikasi dan telah teridentifikasi. Bisa ke yang menunggu dulu mungkin. Ya, di sini ada dua jawaban yang belum dikonfirmasi, bisa kita lihat jawaban dari orang lain, seperti contohnya milik Mark. Mark mengidentifikasi foto kita, ada nama, taksonomi, dan deskripsi. Kemudian bisa kita laporkan juga ketika identifikasinya itu menurut kita salah atau tidak sesuai. Nah, ini bisa kirim laporan, alasan melaporkannya kenapa, dan ketika kita laporkan, kalau dikonfirmasi oleh sistem, maka akan menghasilkan poin untuk akun kita. Kemudian bisa ke arah milikmu lagi mungkin. Kemudian ke contoh yang telah teridentifikasi. Ini yang sudah diidentifikasi dan sudah dikonfirmasi akan menunjukkan klasifikasi, deskripsi, lokasi persebaran juga. Oke, bisa ke tempat yang orang lain. Di orang lain ini adalah kita membantu orang lain untuk menjawab. Ini ada yang belum teridentifikasi dan juga ada yang Nah, ini untuk menghindari suatu error ketika kita identifikasi, semisal kita memfoto dinding, itu otomatis oleh sistem akan tidak dimasukkan ke forum karena itu bukan merupakan foto flora atau fauna. Namun untuk error handling kedua ketika sistem mendeteksi sebagai flora atau fauna ternyata bukan, di sini kita meminta tolong komunitas untuk ikut serta melaporkan foto yang tidak sesuai. Untuk contoh laporannya sama seperti yang Panda tadi. Mungkin bisa balik ke milikmu dulu. Ya, ini ya. Bisa balik ke milikmu. Nah, di sini ada batas bertanya. Ini Batas bertanya ini untuk yang member premium seperti yang dijelaskan Calvin tadi, ini mendapatkan batas bertanya tidak terbatas. Mungkin bisa diklik, Calvin. Ya, untuk contoh yang tidak premium, maka ada batas bertanya, yaitu sehari sebanyak 3 kali. Begitu dari fitur forum. Nah, dengan adanya aplikasi No Any Plants ini, diharapkan dapat semakin mengedukasi masyarakat mengenai flora dan fauna, baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Nah, semoga juga dengan adanya aplikasi No Any Plants ini dapat membantu para penjelajah maupun masyarakat lain yang ingin menjelajah ke dalam tempat terpencil ataupun hutan yang liar, agar dapat lebih waspada dan dapat lebih memanfaatkan flora-flora yang ada di sekitarnya. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang berniat ataupun ingin investasi dengan kami terhadap aplikasi No Any Plans ini, dapat menghubungi kami di no.anyplans@gmail.com. Mungkin itu penjelasan dari aplikasi kami dengan nama No Any Plans. Selebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.